Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Ini adalah catatan anomali. Hari ini kita akan berbicara tentang YouTuber yang aneh. Ini adalah kreator YouTube Korea yang ID-nya adalah mtorete. Karena channelnya penuh dengan konten yang inspiratif dan menarik, hanya dalam 1 bulan ia telah memperoleh hampir 370.000 subscriber. Tetapi pada akhirnya sisi dirinya yang tidak diketahui terungkap. Masalah ini bahkan dipetisi oleh Bluehost di Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di penghujung tahun 2019, seseorang yang unik tiba-tiba muncul di platform online Korea. Dan berbeda dari banyak kreator makanan di Korea, hanya ada satu alasan orang mengikutinya. Dia adalah orang yang mengatakan dirinya menderita sindrom Tourette di channelnya. Kedutan tidak teratur disertai dengan suara-suara aneh, meskipun semua konten yang diunggah terkait dengan kehidupan sehari-harinya, tapi sindrom Tourette ini sangat mengesankan. Nama channelnya adalah Saya Tourette. Ini adalah transliterasi dari mtorete. Saya seorang pasien Tourette. Sindrom Tourette sebenarnya tidak biasa di masyarakat. Itu adalah penyakit neurofisiologis kronis. Pasien tanpa sadar akan berkedut berulang kali, baik secara fisik maupun vokal. Setiap penderita berbeda, satu atau beberapa bagian yang berkedut akan berubah seiring waktu. Sindrom Tourette tidak menular dan dapat dikurangi dengan pengobatan. Biasanya mudah menunjukkan gejala di masa kanak-kanak, dan akan ada sejumlah kecil orang yang akan tumbuh dewasa dan gejalanya akan hilang secara alami. Karena orang-orang memiliki paparan yang relatif sedikit terhadap pasien Tourette, jadi banyak juga orang yang berprasangka bahwa ini adalah penyakit jiwa. Tujuan awal dari channel mtorete ini adalah agar masyarakat lebih memperhatikan penderita sindrom Tourette. Untuk memperbaiki prasangka baik orang-orang terhadap hal ini, harian atau vlog yang dia unggah adalah beberapa hal yang tampaknya biasa, namun sebagai pasien Tourette hal itu sangat sulit. Misalnya memetik tomat dengan sumpit sangat menantang baginya. Dalam video makan ramen lainnya, juga karena kejang-kejang yang terus-menerus sehingga tidak hanya sulit untuk makan secara normal tetapi malah ramennya terbang kemana-mana. Video ini sangat berbahaya untuk ditonton banyak orang, karena tangannya mengejang tak terkendali dan dia memegang sepasang sumpit logam di tangannya. Sepertinya dia bisa menyodokkan wajah atau matanya kapan saja, sehingga banyak orang akan merasa sangat khawatir dan ada sedikit simpati. Tetapi dia akan selalu mengingatkan semua orang bahwa meskipun makanan jatuh ke tanah itu akan tetap diambil dan dimakan. Dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan pada penyakit Tourette ini, sebagai orang normal seharusnya merasa sangat bersyukur dan berharap setiap bertemu orang dengan kesulitan seperti ini tidak boleh kehilangan semangat atau mudah menyerah karena kegagalan sementara. Harus optimis dan berani. Hidup membawa tantangan tersendiri yang tampak seperti kehidupan nyata. Ia juga sangat optimis dalam menghadapi semua ini. Meskipun ia menderita sindrom Tourette, ia juga suka menertawakan dirinya sendiri, suka berbagi rasa canggungnya dengan orang lain. Dan pada saat yang sama mengubah rasa canggung menjadi semacam kesenangan secara halus. Suara yang dia buat juga telah menjadi semacam simbol, dan ini telah menjadi elemen yang sangat lucu. Bagi mereka yang mengikutinya, jadi gayanya yang positif, sehat, dan optimis, dengan cepat mengumpulkan hampir 370.000 subscriber dalam 1 bulan. Dia juga memposting tentang pendapatan channelnya selama periode waktu ini dan menghasilkan sekitar 8.000 US dollar atau 114.467.600 rupiah. Penghasilannya masih sangat impresif sebagai seorang YouTuber. Fakta bahwa ia dapat membuat begitu banyak keuntungan di bulan pertama juga membuktikan popularitas channel ini. Tetapi periode bulan madu dengan penonton tampaknya sangat singkat. Suatu hari komentar seperti ini muncul di area komentarnya. Nama aslinya adalah Hong Jungwo, 27 tahun, dan dia merilis album rap hip-hop sebelum dia tinggal di Ulsan. Jika kamu mencari namanya di internet, kamu dapat mengetahui bahwa album terbarunya telah dirilis. Itu diposting pada tahun 2019 Februari. Hanya dalam 10 bulan, dia telah berubah dari rapper yang sehat menjadi sindrom Tourette, yang tampaknya tidak realistis. Dan lirik yang dia tulis sebelumnya penuh dengan kata-kata umpatan, emosi, dan yang sangat sedih.
Sangat berbeda dengan semangat inspirasi sekarang. Aku 100% yakin itu dia. Komentar ini dilihat oleh banyak orang. Sebelumnya kreator membuat vlog kehidupan dan dia keluar untuk bernyanyi dan diselingi dengan sebagian besar rap. Dilihat dari gerakan dan keadaan ini, orang ini memiliki beberapa keterampilan. Kemudian orang-orang mencari lagu-lagu Hong Cheng-woo terlebih dahulu, baru menemukan judul lagu album ini, rilis Februari 2019. Dapat dikatakan bahwa isi liriknya sangat eksplisit dalam bahasa Korea dan Inggris, suaranya sangat mirip. Segera pesan lain muncul, aku tinggal sangat dekat dengannya, kami juga sudah sering bertemu, tapi aku belum pernah melihat orang ini mengalami kejang-kejang. Tapi di videonya sendiri dia hampir setiap 5 detik kejang. Sangat mungkin dia berpura-pura. Semakin banyak komentar seperti ini dipertanyakan. Beberapa orang mulai menggali lebih dalam identitas aslinya. Yang pertama adalah menemukan foto-foto lamanya di platform sosial Korea Chaiworld. Ada banyak studio rekaman dan peralatan rekaman yang benar-benar berbeda dari gaya rumahnya saat ini. Ini membuktikan bahwa pengungkapan identitas dalam pesan-pesan itu benar. Melihat bahwa pengaturan karakter akan runtuh. Beberapa orang akan sangat bingung karena bernyanyi mungkin hanya menjadi hobinya. Foto aslinya juga tidak menjelaskan apakah dia mengidap sindrom Tourette. Tetapi semakin banyak orang yang mulai tidak dapat menahan amarahnya dan menemukan beberapa konten yang tidak masuk akal dari unggahan sebelumnya. Misalnya dalam satu episode dia sedang makan daging sapi panggang Korea. Dibandingkan dengan daging sapi impor, daging sapi jenis ini memiliki ciri khas yang harganya sangat mahal dan dianggap sebagai biaya tertinggi dari semua isinya. Kemudian penampilannya saat itu sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah dia memasukkan daging ke dalam panci dan membalik panggangan atau memakan di mulutnya? Semua gejala itu menghilang dengan aneh. Sangat damai dan semuanya berjalan lancar dibandingkan dengan frekuensi kejangan makan ramen sebelumnya. Tampaknya sangat berbeda. Segala macam komentar sarkastik juga mulai muncul. Ini hanyalah keajaiban medis bahwa Hanyuk dapat secara efektif meringankan sindrom Tourette. Sang konten kreator sendiri seharusnya melihat komentar-komentar ini, sehingga ia memposting sebuah pesan. Pertama-tama ia gagal menjadi Hong Cheng-woo. Sebagai konten kreator video, saya mendapat pelajaran bahwa orang-orang suka iri pada orang-orang yang lebih sukses dari diri mereka sendiri. Itu sifat manusia. Orang-orang mengatakan saya pembohong tanpa mengetahui dan memahami apapun tentangku. Karena itu saya tidak akan mengunggah video lagi di masa mendatang. Kemudian dia mengatur semua konten menjadi tidak terdaftar dan seluruh channelnya kosong. Semuanya sangat tiba-tiba. Semua orang berpikir dia pasti merasa bersalah, tetapi dalam beberapa jam dia menghapus postingan itu, memulihkan semua video dan mengunggah yang baru. Surprise para penonton. Apakah kalian terkejut? Sebenarnya aku sedang prank kalian. Bagaimanapun saya akan mengunggah konten baru di channel ini. Bagian komentar telah diretas lagi. Menghadapi opini publik ini, dia memilih untuk tetap diam. Pada 6 Januari 2020, dia mengunggah video baru lagi. Di sini, dia meminta maaf. Dia bersikeras bahwa dia memang penderita Tourette dan akan selalu pergi ke rumah sakit untuk pengobatan. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan resep yang didapatkan dari rumah sakit. Tapi di sini ada seseorang melihat sebentar saja sudah menemukan masalah. Resep ini dikeluarkan pada 6 Januari, di hari yang sama saat dia mengunggah videonya. Poin lainnya adalah resep ini hanya dapat digunakan selama 7 hari. Seorang netizen yang seorang dokter mengatakan bahwa sindrom Tourette umumnya 30 hari obat akan diresepkan karena proses yang panjang akan berkelanjutan. Obat 7 hari hanya akan diresepkan untuk mereka yang datang untuk berkonsultasi untuk pertama kali merasa memiliki gejala. Biarkan Anda kembali dan melihat efeknya. Netizen ini juga membuat analisis obat resep yang sangat profesional. Jadi daftar resep ini pada dasarnya dia melakukan tes palsu dan itu hanya pura-pura langsung ambil resep pengobatan sebelumnya. Jadi akan lebih meyakinkan, namun komentar tanpa analisis profesional ini telah menerima banyak like. Mereka diberi peringkat di area komentar, tetapi kemudian menghilang secara misterius. Dia
kemudian mengakui bahwa dia memang memainkan musik rap dan seorang rapper, pernah menjadi penyanyi bar. Sebagai hobi, memang merilis beberapa album. Diakui juga di video sebelumnya benar-benar sengaja membesar-besarkan beberapa kejangnya, tapi itu semua untuk membuat orang lebih memperhatikan penderita sindrom Tourette. Dan ketika sampai pada akhirnya memang benar bahwa dia jarang mengalami kejang lagi. Serangkaian bukti ditambahkan secara bersama, itu juga mengkonfirmasi konten sebelumnya. Ini semua untuk keuntungan perhatian dan popularitasnya. Dan dengan sengaja tampil kasihan untuk membangkitkan simpati orang lain, mencapai ketenaran dan kekayaan, jadi kolom komentar penuh dengan pesan kecaman lainnya. Kejadian ini bahkan sempat menjadi hot list media sosial Korea untuk beberapa waktu. Tentu saja dia menyembunyikan semua konten channelnya lagi. Kali ini dia pasti sangat ketakutan, jadi orang juga merasa bahwa segala sesuatunya sudah berakhir, tetapi gerakan orang ini belum berakhir. Dia diam-diam mengubah ID channelnya, mengubah profil gambarnya diganti dengan gambar kos, sekali lagi menerbitkan artikel PR. Dalam menghadapi kontroversi besar seperti itu, saya memutuskan untuk secara resmi berdiri dan mengklarifikasi segala hal yang saya lakukan ini sebenarnya adalah sitkom. Nama karyanya adalah Jalan Gua Bahagia nomor 12. Karena saya tidak ingin terikat oleh layar lebar, jadi memilih YouTube sebagai platform penerbitan. Butuh waktu 5 tahun untuk menulis naskah seluruh drama, memiliki 20 sisi cerita dan 12 karakter. Setiap karakter memiliki karakteristik sendiri, dan aturan hidup sindrom Tourette hanyalah salah satunya. Hal berikutnya yang akan bertemu dengan kalian adalah karakter 2 dimensi. 10 karakter berikutnya akan muncul satu demi satu. Semoga karakter-karakter ini dapat disukai oleh semua orang di platform ini. Lihat sampai di sini, saya kira semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Serangkaian kelakuan yang keterlaluan otomatis menyebabkan banyak kemarahan. 20 Januari 2020, sebuah posting petisi muncul di platform Istana Kepresidenan Blue House mengatakan bahwa Hong Chang-woo menipu publik dengan melaporkan sindrom Tourette secara keliru dan menggunakan kebaikan orang lain untuk mencapai tujuan bisnisnya sendiri. Selain itu, dia meninggalkan banyak orang dengan luka besar dan rasa pengkhianatan. Setelah departemen terkait menangani orang yang menipu perasaan publik ini, lebih dari 4.000 orang memposting petisi. Namun setelah interpretasi dari orang yang relevan, tidak mungkin Hong Chang-woo akan dihukum dalam kenyataan karena serangkaian tindakan curangnya tidak mendorong pemirsa untuk membayar, sehingga sulit untuk didefinisikan sebagai penipuan. Selain itu, platform online tidak tunduk pada undang-undang penyiaran dan tidak tunduk pada hukuman yang relevan, sehingga saat ini channel Hong Chang-woo telah ditutup secara paksa hanya karena terlalu banyak laporan. Ini juga harga terakhirnya untuk melampiaskan amarahnya. Netizen hanya bisa menggunakan semua trik mulai menipu Hong Chang-woo untuk mengekspresikan kemarahannya. Seperti disebutkan sebelumnya, sindrom Tourette tidak biasa di antara kita. Dengan perbaikan kualitas penduduk yang terus-menerus berbeda dengan perlakuan sebelumnya terhadap kelompok masyarakat ini, kita semua harus memiliki sikap yang benar. Gejala ini juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika orang-orang di sekitar akan menerima mereka, maka penderita penyakit ini akan mendapatkan sedikit kelegaan. Meski belum ada obatnya, tapi ada kemungkinan misterius untuk penyembuhan diri. Selama kita memperlakukan mereka seperti orang normal, ini mungkin obat terbaik di dunia. Jadi kebaikan Anda benar-benar dapat mengubah hidup mereka. Sebenarnya ada film yang sangat klasik, Front of the Class, tentang Tourette Syndrome. Ini akhirnya dari episode ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lain waktu.